Apa kabarnya adik-adik sekalian? Semoga kita semua diberikan kebaikan, juga diberikan kesehatan, dan diberikan semangat untuk tetap belajar, sehingga semakin hari semoga ilmu kita akan terus bertambah. Adik-adik sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan sama-sama belajar bagaimana cara mengubah pecahan biasa ke bentuk pecahan lainnya, seperti pecahan campuran menjadi pecahan desimal, juga ke persen. Baik, untuk menghemat waktu, mari kita mulai saja belajar kita hari ini. Yuk, sama-sama kita belajar. Oke, adik-adik sekalian, kita mulai saja dengan yang pertama, yaitu mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Misalnya 5/2 jadikan pecahan campuran. 5/2 sama dengan 5 dibagi 2, dapatnya 2, sisanya 1. Maka 2-nya ditaruh di sini, sisanya taruh di sini, dan penyebutnya kita gunakan penyebut yang awal atau yang semula. Jadi 5/2 dijadikan pecahan campuran, hasilnya adalah 21/2. Contoh lain misalnya 7/4. 7 dibagi 4 dapatnya 1, sisanya 3. Maka satunya taruh di sini, sisanya taruh di atas, dan penyebutnya kita gunakan penyebut yang semula, yaitu 1/3/4. Sekarang kita lanjut ke perubahan pecahan berikutnya. Mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Misalnya pecahan campuran di bawah ini 21/3. Cara merubahnya adalah 2 dikali 3 sama dengan 6. 6-nya ditambah 1 sama dengan 7. Setelah seperti ini, 7-nya taruh di sini, dan penyebutnya kita pakai penyebut yang semula. Jadi pecahan campuran 21/3 diubah menjadi pecahan biasa menjadi 7/3. Mudah sekali ya dari sekalian. Lanjut mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Ada beberapa cara merubah pecahan biasa menjadi desimal, yaitu cara perkalian untuk penyebut yang merupakan faktor dari 10, 100, atau 1000. Contohnya 1/2 dirubah menjadi pecahan desimal. Catatannya dikalikan pembilang dan penyebutnya dengan angka yang sama. Misalnya di sini dikali 5/5. Ya, pembilang dan penyebut dikalikan dengan angka yang sama. 1 dikali 5 sama dengan 5, 2 dikali 5 sama dengan 10. Setelah seperti ini tinggal kita bagi. Untuk angka yang dibagi 10, tinggal kita tulis angka 0 di depan koma, lalu kita tulis angka pembilangnya di belakang koma. Jika angka 5 dibagi 100, tulis angka 0 di depan koma, lalu 1 0 di belakang koma. Misalnya 5/100 itu sama dengan 0,05. Jika 5 dibagi 1000, tulis angka 0 di depan koma. Nah, lalu 2 angka 0 di belakang koma. Yang kedua adalah cara pembagian untuk pecahan yang penyebutnya bukan faktor dari 10, 100, dan 1000. Misalnya 2/3. Cara merubahnya menjadi pecahan desimal adalah 2 dibagi 3. Kita menggunakan cara porogapit ya adik-adik. Karena 2 tidak bisa dibagi 3, maka kita pinjam 0 menjadi 20. Dan karena tadi pinjam 0, atasnya juga dikasih 0 supaya adil. Setelah itu kita kalikan angka 3 yang hasilnya mendekati 20. Iya betul, dikali 6 sama dengan 18. 20 dikurangi 18 sama dengan 2. Nah, 2-nya tambah 0 lagi, dan 3 dikali 6 lagi sama dengan 18. 20 dikurangi 18 sama dengan 2. Nah, karena akan terus berulang angkanya, maka kita tulis hasil dari 2/3 sama dengan 0,66 atau 0,67 karena pembulatan angka di belakang koma. Mudah sekali ya adik-adik sekalian. Adik-adik sekalian, selanjutnya kita akan mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Adik-adik masih ingat kan ya, bilangan desimal itu cirinya ada tanda koma.
Dan yang perlu diperhatikan, jika di belakang koma hanya ada satu angka, maka itu artinya per 10. Misalnya 0,3. Perhatikan 0,3 di sana hanya ada satu angka di belakang koma, dan itu artinya per 10. Jadi kalau 0,3 ini dijadikan pecahan biasa menjadi 3/10. Jika ada dua angka di belakang koma, itu artinya per 100. Misalnya 0,25 diubah ke pecahan desimal menjadi 25/100. Dan karena pecahan ini masih bisa disederhanakan, maka tinggal kita bagi angka pembilang dan penyebutnya dengan angka yang sama. 25 dibagi 25 sama dengan 1. 100 dibagi 25 sama dengan 4. Mudah sekali ya adik-adik sekalian. Berikutnya kita akan mengubah pecahan biasa menjadi persen. Adik-adik sekalian, persen itu artinya per 100. Misalnya ada pecahan biasa 1/5. Kalau mau diubah menjadi persen, tinggal kita kalikan 100. 100/5. Nah, setelah seperti ini tinggal kita bagi. 100 dibagi 5 sama dengan 20. Jadi 1/5 diubah menjadi persen sama dengan 20%. Bagaimana kalau angka penyebutnya bukan faktor dari angka 100? Yuk kita contohkan dengan soal lain. 2/3 misalnya dikali 100 sama dengan 200/3. Di sini kita akan gunakan porogapit, yaitu 200 dibagi 3. Kita cari di sini 3 dikali berapa yang hasilnya mendekati 200. Iya betul, dikali 66. 3 dikali 66 sama dengan 198. 200 dikurangi 198 sama dengan 2. 2 tidak bisa dibagi 3, maka kita pinjam angka 0. 3 dikali 6 sama dengan 18. 20 dikurangi 18 sama dengan 2. Tentu kita tambahkan 0 lagi di sini. Dan karena terjadi pengulangan angka 20, maka di atasnya tinggal kita tambah angka yang sama dengan angka yang sebelumnya, yaitu 6. Jadi 2/3 diubah ke persen menjadi 66,66%. Selanjutnya kita akan mengubah pecahan desimal menjadi persen. Caranya sangat mudah, yaitu dengan mengalihkan bilangan desimal dengan 100. Misalnya 0,3 dikali 100 sama dengan, trik mudahnya adalah dengan menggeser tanda koma ke depan sebanyak 2 kali. 1, 2. Nah, di sini menjadi 0,30. Nah, karena tanda komanya sudah bergeser ke belakang, maka 0 di depan koma 3 menjadi hilang. Itu menjadi 30. Jadi 0,3 diubah ke persen menjadi 30%. Contoh berikutnya 0,85 mau dijadikan persen, tinggal kita kalikan 100. Ya, seperti sebelumnya, kita geser komanya ke depan sebanyak 2 kali menjadi 85%. Contoh lainnya misalnya 2,175 dirubah menjadi persen, kalikan 100 sama dengan 217,5%. Mudah sekali ya adik-adik sekalian. Baik, sampai di sini dulu perjumpaan kita dalam video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.